Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Mutakin dengan NIM 12216-006 dengan jurusan Agroteknologi Fakultas Fafetrik Universitas Muhammadiyah Parepare 2024. Adapun topik pembahasan yang saya bahas yaitu tentang agronomi berdasarkan objek, subjek, dan hasil. Ini adalah tiga asas atau pilar yang penting di agronomi. Sebagai berikut. Jadi kita memasuki slide pertama yaitu objek. Ada tiga pilar penting yang di dalam objek ini. Yang pertama itu adalah lahan. Lahan ialah lapangan atau tanah untuk usaha budidaya tanaman, ternak, termasuk hasil biologis dan produktivitasnya. Adapun lahan ini adalah tahap awal dalam budidaya. Dan yang kedua ialah manajemen pengelolaan. Manajemen pengelolaan pertanian atau fund management, dan pengelolaan perkebunan atau estate management areal pada waktu tertentu, yang artinya ialah bagaimana kita manajemen keuangan kita dari hasil budidaya yang kita ciptakan. Ada tiga tahapan budidaya yang terpenting, itu ialah yang pertama ialah budidayanya, yang kedua adalah pengelolaannya, yang ketiga adalah produktivitasnya atau memanajemen keuangan dari hasil produktivitas yang kita ciptakan dari hasil budidaya kita. Yang ketiga ialah kita masuk ini adalah hasil agronomis, yang artinya adalah produksi biologis yang mempunyai manfaat langsung, pengelolaan untuk kebutuhan konsumsi atau mempunyai nilai ekonomi untuk dipasarkan. Jadi hasil tanaman yang kita budidayakan akan menciptakan nilai yang plus untuk petani. Selanjutnya ialah slide tentang subjek. Di subjek ini ada tiga juga pilar terpenting yang masuk dalam subjek. Yang pertama ialah petani, yang kedua adalah agronomis, yang ketiga adalah budidaya tanaman. Dan saya akan menjelaskan. Pertama ialah petani, adalah usahawan yang bergerak di dalam usaha pemanfaatan lahan untuk menghasilkan produksi biologis tanaman atau hewan. Jadi petani ini adalah pelaku dari tahapan budidaya ini. Dia yang langsung terjun ke lapangan. Dia yang mengetahui semua budidaya atau tahapan budidaya yang kita kerjakan di dalam teks budidaya ini. Yang kedua itu adalah agronomis, adalah orang yang tidak terlibat langsung di dalam hal praktis, tetapi dia terlibat secara langsung di dalam usaha-usaha penelitian, teori-teori, peningkatan dan mempercepat produksi tanaman baik kuantitas dan kualitas. Jadi agronomis ini dia tidak berperan langsung dalam budidaya seperti petani. Jadi dia ini berperan sebagai peneliti atau pembuat teori-teori untuk meningkatkan atau mempercepat produksi tanaman yang dibudidaya, baik itu secara kuantitas dan kualitas. Begitu. Jadi kita lanjut tahapan selanjutnya, yaitu budidaya tanaman. Adalah usaha mengelola tanaman di lapangan, mulai dari pengelolaan tanah, pengadaan benih, bibit, tanam sampai panen, sehingga produksi biologis yang maksimum dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. Jadi budidaya tanaman ini tahapan yang kita kerjakan mulai dari pengolahan sampai panen, baik itu pasca panen sampai dengan tahap akhir, begitu. Jadi kita lanjut,
Slide selanjutnya ialah slide berikutnya, yaitu hasil. Jadi yang pertama itu dalam hasil ini adalah produksi maksimal, yang artinya adalah produksi paling tinggi yang dicapai dalam tahap pembudidayaan, akan tetapi ia tidak memperhatikan kelestarian daya dukung alam dan sumber daya alam, yang artinya adalah ketika kita membudidaya, kita menginginkan hasil yang maksimal, akan tetapi kelestarian yang kita ciptakan di sekitar lingkungan budidaya itu akan berdampak buruk. Selanjutnya ialah produksi optimal. Jadi arti dari produksi optimal ini ialah produksi pada saat keuntungan secara ekonomi tercapai dengan tingkat kerusakan sumber daya alam pada batas minimal, yang artinya ialah kita mendapatkan hasil yang maksimal dan juga tanpa adanya kerusakan yang ditimbulkan pada budidaya yang kita ciptakan, baik itu dari sumber daya alam pada batas minimal, begitu. Produktivitas. Jadi artinya adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan produksi biologis pada waktu dan areal tertentu. Jadi artinya adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan produksi biologis yang bagus. Bagaimana kemampuan lahan yang kita ciptakan begitu besar pada aspek budidaya yang kita ciptakan. Dan selanjutnya adalah hasil biomassa, adalah produktivitas biologi tumbuhan secara keseluruhan. Jadi artinya ialah hasil dari proses yang kita budidayakan ini menciptakan biomassa seperti kita lihat dari gambar tersebut. Jadi yang pertama itu adalah kotoran manusia. Ketika kita mengeluarkan kotoran, itu adalah akan menjadi biomassa, baik itu contohnya seperti sampah, hewan, hasil kimia pabrik, dan penebangan pohon atau hasil dari batang, daun, tanaman. Yang terakhir yaitu agricultural crops and residue. Jadi residu dari hasil tanaman. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah atau tutur kata yang salah. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.